Terima kasih masih mengikuti channel Indra Satriani yang sebelumnya LBH Berita Keadilan. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam melaksanakan restoratif justice di kepolisian terkait dengan tindak pidana. Ada beberapa ya yang saya lakukan, yaitu pidana penipuan, pidana penggelapan, dan penganiayaan. Restoratif justice atau biasa disingkat RJ itu adalah singkatnya seperti mediasi. Dia kalau secara akademik bisa dikatakan suatu pendekatan penyelesaian tindak pidana secara musyawarah mufakat dengan pemenuhan hak korban, gitu ya, sehingga tidak perlu lagi ada proses sampai ke peradilan lebih lanjut, begitu. Nah, restoratif justice itu bisa dilaksanakan di kepolisian maupun di kejaksaan. Nah, kalau di kepolisian, pengalaman saya itu tersangka itu melaksanakan pemenuhan hak korban yang telah dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ya, misalnya itu bisa berupa ganti rugi, biaya pengobatan, biaya kerugian material, dan lainnya, gitu. Nah, restoratif justice itu nanti bentuknya dituangkan dalam surat perdamaian yang dibuat oleh para pihak, yaitu tersangka maupun korban. Maksud saya tersangka bersama dengan keluarganya dan para korban, termasuk penyerahan pemenuhan hak ganti ruginya, begitu. Restoratif justice itu tidak bisa untuk perkara korupsi, teroris, lingkungan, narkotika, HAM, begitu ya. Nggak bisa itu untuk restoratif justice yang sifatnya yang menjadi korban, yang rugi adalah negara, gitu. Nah, dinamika restoratif justice itu banyak dinamikanya ya, tetapi itulah konteksnya. Artinya dalam praktek yang saya alami ini, tersangka sudah dilakukan penahanan di rutan Polres, sudah ditahan di rutan Polres, macam-macam yang saya tangani, ada yang 10 hari, 20 hari, bahkan 40 hari. 40 hari itu sudah mau limpah kejaksaan, dia sudah ditahan, kemudian saya lakukan restoratif justice dengan cara pendekatan secara persuasif kepada korbannya, kemudian saya buatkan perjanjiannya, saya penuhi hak korbannya atas kerugian tindak pidana ini. Ya, alhamdulillah semua berjalan lancar, gitu kan. Kemudian dibuatkan perdamaian, tidak perlu harus ke notaris. Dibuat di bawah tangan saja, tangan materai, foto-foto, serah terima uangnya, laporkan ke Polres, nanti diperiksa apakah benar, iya benar. Nanti perkara itu akan di SP3, akan dihentikan oleh kepolisian dengan alasan terlaksananya restoratif justice, gitu. Dalam praktek biasanya sih karena ini sudah SPDP ya, sudah lapor ke jaksa, maksudnya ya itu tergantung dari pihak dari tersangkanya. Ya tinggal temuin aja kejaksaannya akan melaksanakan restoratif justice, sehingga agar akibat perkara ini nanti perkara dihentikan, gitu kan. Dinamikanya mungkin kawan-kawan sudah tahu lah kan. Mungkin itu tentang restoratif justice yang bisa Anda coba untuk perkara-perkara yang sifatnya kerugiannya individu ya, bukan kerugian lingkungan, bukan korupsi, bukan teroris, bukan HAM, dan satu lagi saya agak lupa itu, yang di luar konteks restoratif justice. Mungkin itu ilmu sedikit tips pengetahuan hukum dari saya. Apabila ingin rekan-rekan mau bertanya, silakan bertanya lewat komentar ataupun inbox. Insya Allah jika ada waktu akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Indra Setiawan.